Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, yang ku pegang teguh. Firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-30. Saya akan membacakan ayat 28 dan 29. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, ayat firman Tuhan yang kita baca ini berkaitan dengan Yesus melakukan penyembuhan. Ya, satu kali Yesus melayani seseorang yang mengalami kerasukan setan, ya. Dan kemudian orang-orang menuduh bahwa Yesus termasuk golongan di dalamnya, sehingga Yesus memberikan beberapa pernyataan yang sampai pada waktunya muncullah ayat yang baru saja kita tadi baca. Beberapa orang memang pernah bertanya kepada saya, adakah dosa yang tidak diampuni kalau dosa-dosa yang lain diampuni, dan kenapa tidak diampuni? Nah, kebetulan ayat ini hari ini menjadi ayat bacaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, benar ya, semua dosa yang kita lakukan pada umumnya kan Tuhan ampuni. Tapi ternyata ada satu dosa loh yang tidak diampuni, yaitu menghujat Roh Kudus. Kenapa menghujat Roh Kudus tidak mendapatkan pengampunan? Ya karena bagaimana mau diampuni kalau orangnya sendiri pun menghujat, tidak percaya, ya, sehingga ya nggak mungkin orang itu akan mengalami pengampunan. Karena orang yang mengalami pengampunan mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga secara otomatis dia tidak akan menerima pengampunan. Dan bagaimana mereka mau menerima pengampunan kalau dirinya sendiri saja tidak percaya, tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya? Kan nggak mungkin. Dan orang yang percaya kepada Yesus tidak akan mungkin menghujat Roh Kudus, ya. Jadi bisa dipahami ya dalam konteks ini kenapa menghujat Roh Kudus tidak mendapat pengampunan, karena ya dia tidak menerima sang pemberi ampun itu. Jadi bagaimana seseorang itu bisa diampuni sedangkan dia tidak menerima orang yang mengampuninya? Jadi tidak bisa, ya. Jadi dari sini sangat jelas bahwa dosa-dosa yang lain Tuhan ampuni. Bapak Ibu Saudara, apapun dosa kita yang pernah kita lakukan, yang sedang kita lakukan saat ini, bahkan yang akan kita lakukan, Tuhan sudah ampuni, ya. Tuhan sampaikan tetelestai, yang artinya sudah selesai. Tuhan sudah selesaikan semuanya itu, ya, dosa-dosa kita, dosa masa lalu, dosa sekarang, bahkan yang akan datang yang kita belum perbuat, ya. Tapi bukan berarti artinya wah kalau kayak gitu bebas dong saya melakukan dosa. Tidak juga, artinya sama seperti tadi. Orang yang percaya Yesus, dia tidak akan menghujat Roh Kudus. Demikian juga orang yang sudah percaya Yesus tidak serta-merta karena sudah diampuni terus membuat dia menjadi bebas melakukan dosa, bukan?
Ya artinya mari kita mulai menyadari ini sudah bulan Desember, bahkan sudah hampir pertengahan bulan Desember. Masih adakah dosa-dosa yang belum kita selesaikan di hadapan Tuhan? Masih adakah dosa-dosa yang masih kita sembunyikan? Mungkin kita bisa sembunyikan dari pasangan kita. Mungkin kita bisa sembunyikan dari keluarga kita. Mungkin kita masih bisa sembunyikan dari orang tua kita atau mungkin anak kita. Mungkin kita juga bisa sembunyikan dari hamba Tuhan yang ada di gereja atau pembimbing rohani atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi kita tidak akan pernah bisa menyembunyikan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari, selagi masih ada kesempatan dan sebelum kita mengakhiri tahun ini, mari kita selesaikan segala dosa-dosa kita itu di hadapan Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan setiap orang yang mengaku, ya, Tuhan akan mengampuni, bahkan akan menyucikan dia dari segala dosanya. Artinya, mari selagi masih ada kesempatan, ya, kita minta ampun kepada Tuhan atas segala dosa kesalahan kita. Entah itu dalam perkataan, entah itu dalam perbuatan, entah itu dalam sikap hidup kita, cara pikir kita. Ya, baik sengaja maupun tidak sengaja begitu ya. Kadang kan ada yang sesuatu yang memang kita nggak sengaja membuat orang lain terluka, membuat orang lain merasa tersakiti begitu ya. Mari kita datang kepada Tuhan memohon pengampunannya, karena Tuhan kita, Tuhan yang Maha Pengampun. Ya, jadi dia akan mengampuni dosa-dosa kita kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Jadi untuk mengalami pengampunan Tuhan, kita harus percaya dulu nih sama si pemberi pengampunan itu. Ya, artinya kita tidak menolak si pemberinya dan kita menerima pemberiannya. Ya, sama dengan menghujat Roh Kudus. Nah, bagaimana dia akan diampuni? Roh Kudus saja dia tidak percayai. Allah sendiri dia tidak mau. Allah sendiri dia tidak mempercayainya. Ya, dia tidak akan mengalami pengampunan dosa itu. Jadi dosanya tidak diampuni. Iya. Tapi dosa-dosa yang lain ya Tuhan ampuni, Tuhan selesaikan, dan Tuhan itu sudah selesaikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, selagi masih ada kesempatan untuk kita boleh datang kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Dan ingat, bukan berarti pengampunan yang sudah Tuhan berikan membuat kita jadi bebas melakukan dosa. Justru dengan demikian kita diingatkan dan disadarkan untuk senantiasa tetap hidup memuliakan nama Tuhan. Ingat, kita berbuat baik atau tidak berbuat dosa bukan karena masalah hukuman apa yang akan saya terima, ganjaran apa yang akan saya alami, bukan. Tetapi karena saya mencintai Tuhan, karena saya mengasihi Tuhan, sehingga saya tidak mau berbuat dosa lagi. Karena saya mengasihi Tuhan, saya tidak mau menyakiti hatinya Tuhan. Tetapi bagaimana ketika kita masih jatuh dalam dosa? Ya, bangun lagi, bersyukur masih diberikan kesadaran. Ya, datang lagi kepada Tuhan, tetapi sekali lagi, jangan anggap kemurahan Tuhan sebagai sesuatu yang murahan, sehingga membuat kita abai akan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa jatuh, bisa. Ya, kalau dulu memang sebelum kita kenal Tuhan tidak bisa tidak berbuat dosa, kecenderungan kita melakukan dosa. Tetapi setelah kita hidup di dalam Tuhan, kita bisa tidak berbuat dosa, bisa jatuh dalam dosa, bisa. Tetapi tidak lagi menjadi kecenderungan kita jatuh di dalam dosa. Kalau kita berdosa, kita ingat, kita sadar, segera bertobat dan kembalilah kepada Tuhan. Dan biarlah hidup kita sekali lagi menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri tahun ini, kita sudah menyelesaikan segala penghalang, ya, hal-hal yang membuat kita terbeban selama tahun 2022 ini kita lepaskan, ya. Kita mau melangkah di tahun 2023 dengan lebih ringan, ya, tidak membawa beban, tidak membawa kebencian, tidak membawa kejengkelan, sakit hati, amarah. Tinggalkan itu semua, ya, karena itu tidak menolong untuk pertumbuhan iman kita. Justru hal-hal yang demikian bisa menghambat pertumbuhan iman kita.
Mari selagi masih ada kesempatan, kita gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita untuk kita boleh tetap menikmati kemurahan Tuhan. Jika saudara diberkati dengan renungan ini, silakan bagikan. Dan jika ingin mendapatkan notifikasinya, silakan klik tombol lonceng di sebelah kanan bawah. Dan pastikan di klik dan kita akan mendapatkan notifikasinya setiap hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tuhan, terima kasih. Kami sudah membaca, kami juga belajar merenungkan, dan kami juga rindu melakukannya. Kami sadar dosa-dosa kami dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku, sikap hidup kami banyak yang tidak menyenangkan hati-Mu. Ampuni ya Tuhan, secara relasi, dalam komunitas, dalam kehidupan keseharian. Tuhan tolong kami, biarlah kami juga boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk belas kasihan-Mu. Ajar-ajari kami terus hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah yang Kau boleh berikan, dan kami rindu Kau memberkati. Sebentar kami akan mengakhiri tahun ini. Biarlah kesempatan yang masih Engkau berikan boleh kami gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan biarlah kami juga menyelesaikan segala halangan, rintangan di tahun ini, dan kami boleh meninggalkan dan menyelesaikan semuanya ini di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami mohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, demikian renungan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.